Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Saya Aulia Amanda, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Jadi pada malam hari ini kita secara bersama-sama akan membahas mengenai voodoo. Mungkin teman-teman semua udah gak asing sama yang namanya voodoo. Yang kita tahu, voodoo adalah sebuah ilmu menggunakan media sebuah boneka. Terus nanti bonekanya ditusuk-tusuk menggunakan jarum, paku, pisau maupun benda lain sejenisnya. Nah, biasanya di bonekanya itu akan ditaruh nama korban yang akan dituju maupun bagian tubuh, contohnya rambut ya teman-teman. Nah, kalau di Indonesia sendiri voodoo doll ini dinamai boneka santet, yaitu mirip-mirip. Namun sayang sekali pada malam hari ini kita bukan membahas lebih dalam mengenai voodoo doll tadi, tapi kita akan membahas secara bersama-sama mengenai kepercayaan voodoo dan apakah itu voodoo dead. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, kita harus tahu sebenarnya kepercayaan voodoo sendiri berasal dari benua mana sih? Jadi kepercayaan voodoo berasal dari benua Afrika yang menganut ajaran animisme ataupun dinamisme. Jadi mereka ini percaya terhadap Tuhan, sang pencipta alam semesta dan juga sang penguasa yang mereka sebut dengan Bondi. Mereka juga percaya dengan roh-roh yang berada di sekitar kita. Jadi para manusia hidup berdampingan dengan para roh-roh, dan roh ini akan berdampak besar kepada kehidupan kita yang masih hidup. Oke baik, teman-teman juga harus tahu bahwasannya para penganut aliran voodoo sendiri percaya dengan ilmu perdukunan dan juga ilmu sihir. Jadi mereka juga akan melakukan ritual-ritual upacara dengan iringan tari-tarian dan juga musik sesuai ciri khas daerahnya masing-masing. Dan juga perlu teman-teman ketahui, karena mereka ini sangat-sangat identik dengan hal-hal yang menyeramkan, hingga banyak sekali orang yang salah paham bahwasannya mereka adalah bagian dari aliran satanisme. Mungkin teman-teman udah gak asing lagi sama yang namanya satanisme ya. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam ritual voodoo. Jadi orang-orang zaman dulu, para penganut aliran voodoo seringkali mempersembahkan seorang anak perempuan berusia remaja yang sudah akhir balik untuk dikorbankan. Jadi para penganut voodoo ini akan mempersembahkan gadis tersebut kepada sang penguasa, kepada sang Bondi tadi melalui perjanjian gaib. Selanjutnya arwahnya akan dimasukkan ke dalam boneka voodoo tadi yang sudah dijelaskan di awal. Nah, konon katanya seseorang yang terkena serangan dari boneka voodoo ini tidak akan bisa lepas hingga ia bisa mendapatkan boneka tersebut lalu ia bakar. Begitu ya teman-teman. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai kepercayaan voodoo. Namun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasannya aliran voodoo bukanlah sebuah aliran sesat ataupun sebuah pemujaan setan. Jadi voodoo itu bukan yang seperti kita lihat di televisi, di novel maupun majalah-majalah lainnya. Jadi orang yang mempraktikkan voodoo sendiri bukanlah dukun, penyihir ataupun okultis. Jadi voodoo bukanlah praktik yang dimaksudkan untuk menyakiti atau mengendalikan orang lain. Bahkan kebanyakan voodoois belum pernah melihat voodoo doll. Oke, kita masuk ke bagian pertanyaan. Jika voodoo adalah sebuah agama, mengapa banyak sekali orang menganggapnya menakutkan? Oke teman-teman, jadi hal ini berakar pada perbudakan dan secara rumit terhubung pada evolusi politik dan sosial. Jadi hal ini disebabkan oleh rasisme. Jadi pada saat itu budak dianggap bukanlah manusia seutuhnya. Nah, voodoo pertama kali dipraktekkan di Amerika dan Karibia oleh budak keturunan Afrika yang budayanya ditakuti dan diejek. Jadi pada saat itu agama mereka ditolak sebagai tahayul, pendeta mereka dianggap sebagai dukun, dewa dan roh mereka dicela sebagai kejahatan. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi sekian perbincangan kita mengenai kepercayaan voodoo. Selanjutnya kita akan membahas apa sih itu voodoo dead. Oke teman-teman, jadi kita udah masuk ke bagian kematian voodoo atau voodoo dead. Jadi voodoo dead sendiri dipercaya akan terjadi jika seseorang dikutuk oleh seseorang yang dianggap ahli di desanya. Jadi jika seseorang dianggap ahli tadi bilang bahwasannya kamu gak boleh makan buah ataupun kamu gak boleh melakukan sesuatu di tempat sesuatu, terus jika kamu melanggarnya kamu bisa
berbahaya, entah itu kamu sakit-sakitan atau mengalami kematian. Jadi menurut kepercayaan mereka seperti itu ya teman-teman. Namun Cannon, seorang peneliti, menemukan bahwasannya jika kematian itu terdapat dua hal yang selalu ada, yaitu faktor pertama, pemicu berupa informasi yang diketahui oleh korban bahwa ia telah dikutuk. Nah, yang kedua, semua korban menunjukkan gejala panik, ketakutan, kecemasan yang luar biasa atau gejala gelisah sebelum akhirnya meninggal. Oke, jadi Cannon sendiri mengambil hipotesis bahwasannya rasa takut yang berlebihan tadi menyebabkan orang tadi meninggal dunia. Jadi Cannon menemukan bahwasannya pada saat mengalami ketakutan, otak mengeluarkan neurotransmitter yang memicu pelepasan hormon adrenalin oleh kelenjar adrenal. Jadi hormon ini diketahui menyebabkan peningkatan denyut jantung atau kontraktilitas jantung, meningkatkan tekanan darah, menyempitkan pembuluh darah, membanjiri darah dengan gula dan melebarkan saluran napas. Selanjutnya, pada tahun 1956, Hans Selye dari hasil studinya mengenalkan istilah stres dalam General Adaptation Syndrome atau GAS Theory of Stress. Jadi dalam teorinya, ketakutan atau panik dapat digolongkan sebagai keadaan stres akut. Jadi stres akut ini akan mengaktifasi jalur simpatikoadrenal seperti yang telah disebutkan tadi. Nah, selanjutnya aktivasi berlebihan pada beberapa orang bisa menyebabkan gangguan irama jantung karena stimulus terhadap aktivasi kelistrikan jantung tersebut terlalu kuat. Jadi pecahnya pembuluh darah oleh sebab peningkatan pembuluh darah yang drastis atau terlepasnya plak oleh akibat kuatnya arus aliran darah. Jadi semua mekanisme ini bisa menyebabkan kematian mendadak karena serangan jantung atau stroke bahkan pada individu yang sehat yang masih muda. Jadi tidak hanya itu, jika stres yang timbul relatif lemah dan berkepanjangan atau disebut stres kronis dapat menimbulkan berbagai macam keluhan medis. Jadi mulai dari psikomatis seperti sakit jantung, hipertensi atau bahkan kanker. Jadi dari semua fakta-fakta hasil studi Cannon dan Selye dapat disimpulkan bahwasannya ketakutan atau kecemasan yang luar biasa memang bisa menimbulkan kematian, terlepas itu dari dalam atau hanya dari sekedar persepsi masyarakat luar. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, itu tadi perbincangan kita mengenai apa itu kepercayaan voodoo dan juga apa itu voodoo death. Sekian perbincangan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.